Nah ini memang betul-betul sudah Orang asal nijab kabur nih, Mak. kabulnya dia datang bulan, pasti berantaranya paling tidak itu sekali 3 hari dengan suaminya. Wih, na'udzubillah min dzalik. Itu udah Mama riset, Mak. Ada 500 perceraian, Na'udzubillah. 300 ijab Sampai kabulnya di Mama kaji sampai ke situ. 500 perceraian, Heeh. ijab kabulnya di atas meja 300. 500 maksudnya kayak gimana? Di atas meja atau Di atas meja tuh kayak mana loh? salah ya, mertua, salah laki-laki. Tulis saja atas meja Pak gua. Oh, alhamdulillah di Minang masih Lihat contekan maksudnya, Iya. Mak. Tapi Enggak kalau ditulis di atas meja tuh contek itu apa tuh? Enggak ada tahu, tulis Mak. karatenya, Nak, Mak. Iya. Bincang-bincang lila. Sairiang balam nanjo barabah. Barabah lalu balam mandi. Sairiang salam nanjo sambah. Sambah lalu salam kembali. Kak Fitros, Hah? lagi apa sih, Kak? Ini lagi nyari pantun untuk MC Wedding Minang. Pakai burung-burung balam gitu. Balamnya mandi. Itu perasaan dari Cila TK sampai sekarang masih mandi aja nggak selesai-selesai mandinya, Kak. Kok kamu tahu? Iya, soalnya dari TK Itu guru Cila terus juga bacanya itu melulu. iya. Nah iya, Kak. Memang Kak Fitrus dari dulu tuh taunya cuma ini aja. Mau bikin pantun sendiri takut kena somasi nanti. Kan kita nggak ngerti Kak caranya. Fitros lihat ini aku Apa bawa tuh? apa? Coba lihat. Kok tumben kamu bawa buku segede setebal Kak ini bisa Fitros, jadi bantal. Ini ada buku aku dapat. Musra Dahari. Iya, ini Siapa adalah itu? buku ini adalah 5.000 pantun Minang. Wow. Jadi Kak Fitrus ganti itu, Kak, yang balamnya nggak Ada di sudah sini? mandinya itu nggak selesai. Kamu yakin? Ada, Kak. 5.000 pantun. Ini nih. Tapi ngomong-ngomong Musra Dahri Rizal ini siapa sih? Maka Kakak tidak tahu Aku belum tahu. atau Kakak belum lahir? Perasaan aku lebih dewasa dari kamu, Cila. Oh iya, iya aku lupa. Kak, beliau ini sudah ada 2 buku loh. Oke. Di cetakan terbaru. Oh, ini beliau juga. Ini ini ada dibantu oleh Bapak Fadlizon. Nah, Musra Kakak tahu Dahrizal. tidak? Siapa Ternyata sih beliau Bapak ini? Musra Dahrizal itu adalah Mak Kati. Salah seorang budaya Minang Ya juga, Allah, budaya kalau Minang. Mak Kati kamu bilang kamu belum lahir, aku udah kenalan sama beliau. Siap senior suhu. Mak Kati ini narasumber top ketika selama aku di TVRI, bahkan sebelum aku masuk ada sebuah mata acara yang ikonik itu beliau hostnya karena dianggap berkompeten di bidang budaya adat Nah, Minangkabau, itu Mak sudah Kati. tahu. Hari ini itu kita mengundang beliau. Oh, kamu tahu dari mana? Ya Allah. Ada di sebelah kita. Kita beri tepuk tangan dulu. Ternyata sudah hadir pembuat buku 5.000 pantun Minang dan juga tentu buku-buku yang akan membantu kita para generasi muda untuk lebih memahami seperti apa sih sebetulnya budaya Minangkabau menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul begitu, Mak? Iyalah. Tapi sebelum kita mulai untuk terutama nih wawasan untuk si Cila ini, Mak. Iya. Kita akan sapa dulu seluruh Lila Lover yang ada di rumah. Coba kamu buka dulu pantunnya. Aku nggak bisa pakai burung balam itu aku nggak ngerti. Bukan, bunga lili. dong, buka Coba, bunga. coba. Oke. Bunga lili mekar sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua Lila Lover yang ada di rumah. Saya Fitros. Cila. Dan sudah hadir bersama kita narasumber kita, bintang tamu kita yang luar biasa. Siapa sih yang tidak kenal dengan Mak Kati? Tepuk tangan. Selamat datang Mak Kati. Ternyata Fitrus baru tahu namanya Mak Kati ini Musra Dahri itu ngomongnya aja susah. Blepot. Musra Dahrizal. Atau ganti aja jadi mes. Mes. Wah, keren ya, mes. Kenapa mes? Mesra. Benar mesra. Tepuk tangan dong untuk Mak Kati. Seseorang yang sangat fenomenal di Sumatera Barat, di Minangkabau, sering sekali diundang menjadi narasumber untuk memberikan sebuah wawasan dan juga pencerahan kepada kita bahwa sebetulnya akar budaya Minangkabau juga relevan dengan adat dengan Islam ya, Mak ya. Sangat, sebagai falsafah hidup kita. Iya. Sara adat basandi Sara basandi Kitabullah. Hari ini kita mau tahu sama Mak Kati dan bercerita
gimana sih kita sebagai generasi muda bisa menjaga, tetap berpegang teguh terhadap adat basandi syarat basandi kitabullah ini ya Mak Kati ya. Ya. Nah, tapi untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, tentu kita mau tanya dulu nih, Mak Kati, seseorang yang sangat punya passion di bidang budaya Minangkabau. Beliau budayawan iya, seniman iya, kemudian juga membantu banyak orang, mencerahkan masyarakat di Minangkabau, dan akhirnya menghadirkan buku-buku yang akan membantu kita. Mak, dari sebanyak ini ilmu pengetahuan, kenapa pada akhirnya Mak Katik memilih untuk menjadi penjaga budaya Minangkabau ini, Mak? Kan agak susah ya untuk berkembang di zaman dahulu tentunya, Mak. Dikatakan memilih enggak juga ya. Jadi dipaksa. Bukan. Mama mengikuti Alur. Oh. Jadi ya karena sekolah rakyat nggak sampai. Subhanallah, seorang Mak Kati tidak selesai sekolah rakyat, ya tetap alias SD. Iya, SD, tetapi Dulu sekolah rakyat itu berapa tahun, Kak? sama Mak, sama ya Mak ya. Oh, SD. Oh. Tetapi kita lihat kiprah Mak Kati sekarang malah jadi dosen terbang kemana-mana. Tepuk tangan dong. Iya, keren. Nah, luar ternyata biasa, pendidikan bisa. formal juga tidak syarat mutlak selama kita bisa tetap Ya. mengedukasi diri sendiri ya Mak. Iya. Cerita dong Mak. Ya karena sebetulnya Mama lahir itu kan tahun 49. Jadi di tahun 57 masuk sekolah rakyat. Tahun 63 sampai kelas 6, duduk di kelas 6. Ya. Tapi kalau istilah orang Nggak sekarang selesai ujiannya. nggak ada STTB-nya. Oh, Mama sendiri berarti? Iya. Oh, apa penyebabnya? Ya hidup di kampung lah, barangkali orang tua juga tidak terlalu hebat-hebat amat dalam finansial. Jadi akhirnya kita putus sekolah. Dan itulah tahun 63 berhenti. Ya nyoba-nyoba, padahal tahun 59 sudah belajar silat. Sudah belajar randai, sudah belajar macam-macam tentang telempong, dendang, segala macam tuh mulai belajar. Malah belajar ngaji, belajar makna kaji, belajar cerita-cerita Nabi. Itu dimulai dari tahun 59. Sirah Nawabawiyah ya, Masya Allah. Ya, kalau boleh banyak belajar cabang ilmu gitu ya Mak. Kalau boleh baca nama tuh ada namanya Om yang tertua dari Lili. Itu adalah teman seperjuangan Mama dalam bersilat, dalam main randai. Kalau dari kami omnya dari teacher Lili ini. Iya. kami Lilah ya. Iya, kami bacanya Om Cup. Om Cup. Iya. Berarti sejawatnya Mama ya dalam Sama. bertumbuh dan berkembang. Iya, sekarang dia lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan cepat Amin. oleh Allah Ta'ala. Ada di sana ada salah seorang kakek Mama mengatakan bahwa kalau pandai bicara itu pangkal pinter. Pandai bicara Public speaking guys. Ingat, Mak pangkal Kati loh. pintar. Dalam bahasa Minang, orang kalau pandai mengecek pangkal jadi aku nak. Masya Allah. Akhirnya Mama mulailah belajar petatah petitih atau ragam penyambahan. Di sini nih kalau dibuka nih ada 19 nih mengantar merapulai, meminang, menjemput merapulai, makan siriah, bapi taruh anak, serak barekun yang lengkap ini ada 19 item. Padahal ini sudah buku keempat ini sebetulnya. Oh, Masya Allah. Buku pertama 4 cerita randai. Sudah itu lanjut nggak berapa bulan kemudian habis itu buka 3 cerita randai. 3 cerita randai. Sekarang juga sudah habis. Kebetulan ini dibantu oleh Bapak Padlizon mendanai untuk cetak pertama yang sekarang Menteri Kebudayaan. Dialah yang mensupport mencetak pertama Mama itu. Jadi Mama ngikuti aja air mengalir itu. Akhirnya jadilah seperti saat ini. Ya jelek-jelek begini nggak sekolah pun 22 tahun loh ngajar di Unan. Luar Itu ngajar biasa. apa, Mak? Ngajar budaya Minangkabau, Minangkabau. mengajar Mata kuliah itu? Iya, mengajar pertato adat, mengajar pasambahan, mengajar sastra tutur, etnografi,
Ya pokoknya yang berkaitan dengan budaya Kayaknya ini Minangkabau. satu dari sedikit keajaiban ya, Mak ya. Iya, Di mana semua orang harus minimal S2, S3. Itulah Masya ngajar Allah. 5 tahun, 12 Memang tahun. the one and only Mak Kati, Mak, luar biasa. itu bagaimana caranya Mak Amak sampai dipanggil diundang di kampus sebagai pengajar? Tapi itu kan dia gimana riset. ceritanya, Mak? Para petinggi kampus ini, terutama yang di Amerika itu ada namanya orang Jerman. Dia meriset ke sini 3 tahun, mencari salah seorang kira-kira begitulah dosen sebagai pensarah jemputan kalau bahasa Indonesianya, sebagai dosen tamu atau dosen luar biasa. Betul. Setelah dia datang ke sini ngobrol-ngobrol. Awalnya dia mengatakan, apakah silat itu untuk membunuh, Mak? Enggak, silat tidak untuk membunuh. Tapi kepintaran bersilat bisa membunuh orang benar. Oke. Kami diajarkan bersilat itu bukan untuk membunuh orang, hanya menjaga diri, merawat diri supaya mestinya kita jatuh nggak jadi jatuh. Itulah definisi silat pada masa itu sebelum Mama mendalami silat itu sendiri. Ada filosofinya, Mak. Karena memang gini, di silat sendiri diajarkan kalau jatuh tuh jatuh kucing gitu ya, Mak. Jatuh kucing. Saenggo nak tahampe gitu ya, Mak. Iya. Macam mana sih? Jadi ada kuda-kudanya ya, Mak. Iya, kuda-kuda itu walaupun sekarang Mama juga sudah agak risih. Lantaran yang dikatakan kuda-kuda itu hanya kuda-kuda Kaki. kaki itu. Padahal silek jantan dan silek batino Minangkabau. Jadi kalau kuda-kuda perempuan lututnya ini rapat nggak loh. boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Oh, ya Allah. Jadi yang dipakai sekarang kuda-kuda yang dibuka gitu. Jadi seharusnya perempuan nggak begitu. nggak begitu. Kak Fitrus, kalau misalnya Secara filosofis perempuan nggak begitu. Oh, tetap ada apa istilahnya tuh? Sumbang. Iya, sumbang pakai dan sumbang gerak, sumbang kurena. Masya Allah, ternyata. kuda-kudanya kayak gimana? Masa kayak gini? Gitu. Itu tadi pasambahan Iya. gitu. Nah, dalam asumsi kami gitu tuh Mak Kati. Iya, karena di kampus pun orang nggak ngerti loh. Sudah boleh tergerus Iya. ya, Mak. Iya. Ini kayaknya perlu Gimana kita cara nembaknya sosialisasikan kalau kita kembali. Tidak memahami lagi padahal ada bermacam silat itu. Di Minangkabau ini secara garis besarnya ada 2 filosofis. Orang yang di tepi pantai itu labek lagu besiang di nantumbuah. Orang yang di bukit lambek lagu oleh kamanang. Itulah kuda-kudanya. Jadi memang agak risih kita dengan kondisi keadaan keilmuan oleh ibu-ibu muda yang baru lahir ini. Itu sangat risih kita melihatnya dari pola pendidikan yang dia pakai. Padahal parenting Minangkabau itu sangat hebat loh. Iya. 3 bulan dikandung ayah sebelum jatuh ke rahim ibu. Buruak jo bayi lata sure untuk sudah surang-surang kita nanutang menapati. Jadi temuan Mama di Amerika dan di Eropa ada 2 buku. Anak itu dari 0 tahun sampai 7 tahun 3 bulan harus diajar dengan bahasa ibunya. Oke. Nah, tapi sekarang generasi Gen Z apa namanya? Iya, Gen Z, Gen Z. Generasi Gen Z ini kan ngajar anaknya dengan bahasa Indonesia. Yang terutama itu yang pertama kalau dia tinggal di Padang, anaknya pulang kampung, itu neneknya. Kemana kamu tuh nak berlari-lari juga, nanti jatuh kamu, belabuk. Jadi ini yang dipakai di rumah tangga gitu. Jadi akhirnya anak-anak kehilangan arah. Nah, mestinya dia belajar dengan bahasa ibunya. Setelah 7 tahun 3 bulan, dalam metode pendidikan Eropa dan Amerika, baru diajarkan bahasa kedua dan ketiga. Jadi ini yang tidak dipahami lagi orang-orang hari ini. Mama gak pernah diajar bahasa Indonesia loh. Iya, Mak. Sampai tahun 63 itu baru dapat bahasa Indonesia itu hanya di rumah sekolah. Di rumah nggak pernah bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah masih bisa kok. Sampai hari ini malah bisa mengajar kan. Jadi dilematis pemikiran kaum ibu hari ini itu menurut Mama nggak karuan-karuan lah. Betul. Dia hanya ingin
atau ingin hanya sekadar performan, sekadar penampilan. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Jadi mulai ada pergeseran gitu ya, Mak? Sangat jauh pergeserannya, sangat jauh sekali. Dan itu sudah kami rancang sebetulnya di zaman Bapak Azoranas. Tapi ya catatan tinggal catatan, hasil rapat tinggal hasil rapat, nggak pernah jadi follow up kalau bahasa kita hari ini untuk menjadi sebuah buku bagaimana pendidikan Minangkabau itu yang terbaik. Nggak ada duanya. Ketika melompat cerita Mama, ketika Mama pulang tahun 2000 dari mengajar di Amerika, dosen, profesor yang rektor university, dia pegang globe loh. Pendidikan yang paling hebat di dunia ini adalah bahagian kecil Indonesia namanya Minangkabau kata. Demokrasi yang paling hebat di dunia bahagian kecil Indonesia adalah Minangkabau. Coba bayangkan pengakuan orang terhadap kita. Sementara di kita-kita ini boleh dikatakan diabaikan. Coba bayangkan parenting Minangkabau itu pernah main patok lele nggak? Pernah. Lai dulu rasanya, Mak. Yang main patiang-patiang itu? Iya, pakai ranting ya. Pakai ranting kayu? Iya, betul. Nah, itu kan melatih tingkat kejujuran. Kalau yang tikung korupsi kan ngitungnya ke belakang terus. 1, 2, 3, 4. Nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Kalau dihitung lurus dapatnya cuma 4, dia bisa 10. Kan sudah ada bibit-bibit itu dari lahir. Atau paling tidak bagi kalangan perempuan main congkak. Ada tuh tahu, Mak. Sering nggak nipu adik kalau orang main congkak itu? Ketika buah tinggal 3, tinggal 2, di lubang 4 buah kosong, di lubang 3 buah penuh, kan dia hilangkan 1 supaya dia bisa menipu adiknya. Jadi dari lahir sebetulnya melalui permainan tadi itu sudah diajarkan filosofi kejujuran. Bagaimana roh-roh yang berketayangan dalam artian ajaran ilahi Rabbi dengan ajaran godaan-godaan syaitan itu sudah selalu dari kecil tuh. Tabrakan ya. Kalau kita tergoda oleh syaitan ya selesailah kita. Tapi kalau kita menjurus ke ilahi Rabbi itu ya bagus kita dalam pola hidup, pola segala macam. Nah, inilah yang tidak diperhatikan sampai hari ini. Tidak banyak orang yang memahami Minangkabau. Jangankan utuh, setengah aja nggak ada loh. Wih, jauh sekali, Mak. Ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat sekarang di dalam dunia pendidikan pun tetap sudah kembali diimplementasikan budaya alam Minangkabau. Nah, kalau Mak Keti lihat sejauh ini bobot dari kurikulum yang ada di BAM itu apakah masih jauh? Nggak karuan-karuan. Tanggung jawab itu. Iya. Tidak akan mungkin atau niscaya kata adat jika falsafah ajaran Minangkabau itu diajarkan dalam sastra Indonesia. Nggak ada dong. Yakin. Mama berani potong telinga. Kalau baik dari hari ini, Minangkabau baik agak 20%, selagi Minangkabau diajar dengan bahasa Indonesia, potong telinga Mama. Oh, dalam bahasa Indonesia diajarin? Minangkabau? Iya, kalau Iya ada, enggak satu pun guru yang pintar bahasa Minang. Minang. Ya. karena anak-anak Karena tidak sendiri, terbiasa. teman-teman Cila pun juga Nggak bisa bahasa Minang. ada Sekedar yang bisa bahasa, Minang tapi harian, sekedar ya? Minang Ya mestinya kan dari orang pendidikan dasar, Dinas PDK dulu namanya pendidikan dasar atau perguruan tinggi dari UNP kan merancang dia. Ya, betul. Paling tidak kalau menurut Mama dibikin bacaan agak 50 halaman untuk SD, 50 halaman untuk SMP, atau agak 75 halaman untuk SMA. 5 menit pagi harus baca Minang dulu. Oke. literasinya Minang. Ya. Supaya dia bisa dibikin cerita-cerita folklore, cerita-cerita pendek. Rakyat gitu ya. Ya, dalam bahasa Minang. umpamanya begini. Pada satu kali di pagi hari Rabu yang sangat cerah, tapi bahagian dari timur agak mendung, seekor kancil sedang duduk di atas batu dalam bahasa Minang.
Oke. Kanci ini mangguk-angguk sih. Bulu kuduk lah tagak. Iya. Karena kalau tagak bulu kuduk, bulu suwo tu ada harimau di belakang. Oh. Hanya mangguk-angguk. Tak kaji dari harimau. Dape ang deden. Ajan macam-macam ang. Ada yang serang mau nyen tabuh nenek moyang dan. Kecik si kanci ya. Kecik si kanci. Tabuh apa lah kau? Nyoman calik ke batang cobadak. Di batang cobadak tu di sebelah tu ada lo tabuhan napi tu. Tabuhan paling gadang. Balu bunyinya bu aja nang coba-coba menokok berangnya kadang kau nenek moyang dia punya. Kalau nak ada makan lah, kalau nak rela anda menokok. Boleh nak orang tokok lah, tapi ada yang pailu. Oke. Pailah si kanci habis suara dan ya. Alanci alun, alanci alun, alanci alun, alanci aniang di tokok. Coba bayangkan kanci lapeh harimau takabe dek karano menokok tabuhan gadang. Tabuhan gadang itu Takabe kan? Penyengat. Ya. oh Tabuan. sarang tawon. 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 Kalau bahasa Minangnya awak tu nan sekadang ampu kaki tu. tabuan kalau di orang awak nak. Mak. Ah, Tabuan kalau nak bahasa awak nak. iya tabuhan. Sarang tawon. Coba bayangkan. Anyo lapeh. Tapi harimau takabe. Kecerdasan sih kan. Jadi hal-hal folklore yang begitu Cuk dibahasakan mestinya ya mak ya. dilahirkan balik dalam bahasa Indonesia tu dialihkan ke dalam bahasa Minang. Sudah tu anak-anak tak bertakut taki lah. Makasih aja takut taki kau apa mak? Teka-teki. Oke, teka-teki ya Allah. Kalau dulu kan memang literasi Minang di kita zaman harus kami, di-upgrade. dek guru amak tu ajaran Belanda, ya kami main teka-teki. Oke, takut taki. Contohnya Daunnya salaweh padang, buahnya sekadang gantang, diambil cako dimakan patang. Apa ke iyo? Allahu Akbar. Coba takut Bu Yayas. apa mak? Daunnya Daunnya salaweh salaweh padang, padang. Salaweh padang. buahnya sekadang gantang, Sekarang gantang kan. diambil cako dimakan patang. Oh, diambil Sawantagwa, sawantako dimakan beko sore. enggak patang. Oh, Ke makan patang dimakan. Oh, Kok bisa? apa tuh? Ti- Awaklah riset. Cuta kok. Tidak satu pun orang makan aneh tu tidak menyangkut ke giginya. Nane. Wah nenas. Ya aneh tu pasti orang pasti menyangkut ke gigi. Betul, Ya. betul. Hanya patangnya makan tapi baru ambil pagi kok. Jigong nih. Iya. Oh, diambil cako dimakan patang. Iya. Kayak gitulah estetika indahnya bahasa Minang. Mak. Satu membuat orang berpikir, membuat intelijensi jalan, membuat IQ jalan. Iya, Itu kan iya, iya, iya. sangat agar hebat. pembelajaran budaya Minangkabau ini menarik ke anak-anak gitu ya, bikin seperti teka-teki tadi, Folklore cerita-cerita. gitu ya, Mak. Amak lah jamin tuh ketika Amak diundang oleh gubernur untuk sebagai tim ahli tentang adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Amak usulkan bikin cerita. Allah bara orang kawan-kawan Nggak namun. boleh kini musimnya Sudah ada, Mak. storytelling nak Sudah Mak. ada cerita itu, Mak. Enggak lah Mak usulkan ke gubernur. Setelah sampai di pendanaan pitih enggak ada. Oh langsung ada betul. Langsung enggak ada. Padahal menarik sekali itu, Mak. Kalau Amak lah karehango. Dikece orang sebagian Amak. atau kenapa tidak mulai dari Amak sendiri yang mencoba oret-oretan menulis untuk cerita kami itu, Mak, anak-anak, Mak. Kalau dari Amak setaruh ke jadi siawak kah? Insya Ya, Allah, kan ya. Mama udah melahirkan beberapa buku nih pantun-pantun. Betul. Mungkin untuk kedepannya Mak bikin cerita untuk kami. Iya, Folklore. bisa tuh. Tapi kan dengan dukungan finansial yang tidak cukup. Karena Iya, untuk membuat sebuah Orang buku itu orang butuh hari ini kan effort. maunya patuh lingkungan ke dia. Iya. Karena makanya diuber ke jalan kan. Mm-mm. Jadi mama yang turun langsung ya. Enggak, ini salah satu contoh didikan yang tidak baik itu. Anak diuber makan ke mobil, ke Oke. Honda, ke mana-mana. Diajak- makan di ajak meja makan keliling-keliling. gitu Filosofinya ya. apa? Maunya anak yang Diturian. dipatuhi oleh ibu bapaknya. Mm-mm. Ya kan? Betul. Kan nggak begitu semestinya. Ada pada tempatnya gitu Iya. nak Mak. Jadi ini yang kurang. Social culture dalam pandangan kehidupan hari ini itu bagi generasi hari ini Gen Z ya tadi Iya. itu sangat kurang sekali itu. Mm-mm. Mama sudah ratusan orang. Oh, Mama ngajar di Yunan. Dia ngew ngew ngew. Alah,
Salah satunya yang agak pelan tuh sama Uber tuh. Dapat. Oh, mama Mama kironya. kasih pantun-pantun, Mak. Enggak. Mama kironya. Ini yang malam nanja baraba. Lah merokok kan ama ndak perokok, ambo ndak perokok, Mak. Lai takana waktu tu ketek sari. Apa tuh, Mak? Nyok aja de induk makan ke jalan Kalaman, kate Honda, kate Oto. Iyo, aku tahu sama. Orang ndak tarati jalan. Oh, gitu. Nggak mau dibatuki. Kalau anak-anak makan ke jalan, nggak mau didaham. Kalau dulu kami itu udah kayak kucing dibawa lidi. Sekarang mana bisa? Oh, Dia lagi nangis, siang cie. tuh nenek Cila tuh kalau batu. Atau Tapi yang jadi persoalan, seandainya terminum, ayah sedang berjalan. Disengaja atau tidak disengaja. Sebaiknya engkau muntahkan karena haram. Itu punya hamka guru amak 1,5 hari itu. Enggak boleh makan berjalan, itu haram tuh. Kok anak dibiarkan makan berjalan melulu? Dari kecil sudah diajar kepada yang haram. Kapan lagi mau cari yang halal? harusnya kalau dalam etika Minang itu makan tuh bagaimana etika Minangnya, Mak? Harusnya. Duduk. Nah, Sumbang tadi kan. tidak boleh diajak keluar Mak. Bulia diajak keluar, buaya ngerobak dalam gerobaknya. Ada kurungan. Hanya duduk gitu ya, Nya Mak. duduknya nyokok-nyokok menungkui kok nyokok manga. Itu pola pendidikan Minangkabau masa lalu. Tapi sekarang kan nggak Terapkan. diacuhkan lagi. Nggak diapain. Jadi nilai-nilai itu sudah makin bergeser gitu ya, Mak. Sangat jauh bergeser. Berarti apa tantangan terbesar Mama nih kan melihat tradisi Minang yang sudah mungkin tidak seperti dulu lagi menurut Mama? Iya, tantangan terbesar itu bagi orang kan sudah menerima dari Soeharto. Sudah kerasa menerima, selalu minta-minta. Sekarang orang-orang nenek mama hari ini juga minta kepada pemerintah lantaran sudah doyan. Coba bayangkan kalau baju randainya merah itu PDIP. Kalau baju randainya kuning pasti Golkar. Kan sudah kerasan begitu. Padahal salah satu ayat. Tidak akan berubah nasib seorang manusia, nasib satu kaum. Kalau enggak dia yang merubahnya. Kok harus minta-minta? Memulai itu pasti rumah tangga. Enggak ada enggaknya. Jadi di lingkungan paling kecil. Di lingkungan paling kecil. Harus dimulai dari rumah tangga. Apa sebagai pemerintahan terkecil, masyarakat terkecil dari rumah, apa yang perlu kita perbaiki, Mak? Benahi Iya, lagi. kalau menurut Mama seperti bukan apa? pemerintahan terkecil. Kalau Mama mengatakan madrasah. Madrasah terkecil. Madrasah yang paling Utama, awal itu di ya. rumah tangga. Hal-hal seperti apa yang harus kita sebagai orang tua ataupun nanti calon orang tua, nak, Mak? Iya, kembali ke Minangkabau. Banyak salahnya. Ya. Yang paling krusial dulu, Mak. Yang krusial motong tali pusar nggak minta izin. Bismillah. Masya Ke Allah. siapa minta izinnya itu, Mak? Berarti harusnya kemana? Bidan minta izin ke orang yang punya anak loh. Oh, betul. Subhanallah. Hal-hal yang sangat kita lupakan ya, Mak. Coba potongan tali pusar itu yang dikubur, yang dianjurkan itu apa namanya bahasa kita? Kakak atau saudara? Kakak, nak. Kakak. Masa orang dengan kakaknya dipisah kok nggak minta izin? Betul. Oh. Dan itu juga relate dengan ajaran Islam ya, Mak ya? Iya, memang ajaran. Mama punya. Mama Cila Pemotong tali pusar itu Mama punya ayatnya loh. Bisa Mama kirim tuh. Ya Allah. Nggak semua orang Hal Semarang. yang sudah dilupakan orang ya, Mak. Orang sekarang ilmu pemurtatan dimulai ke Minangkabau ini dari tahun 71. Auzubillahiminzalik. Mama, Ilmu pemurtatan. Mak, kalau seandainya sudah terjadi pada saat ini tidak ada minta izin, itu apa yang terjadi ke anaknya Apa yang harus nanti, Mak? dilakukan? Iya, Mak. Iya, kalau menurut Mama nggak ada yang bisa dilakukan kecuali doa. Aduh, Mama Cila Banyak-banyak istighfar Umpamanya ya. kan hari Lebaran kita mau puasa kita berdoa titip tuh kalau ada anak, kelahiran anak. Coba bayangkan di pangkal pusar anak itu kan ada 3 warna, Iya. kuning, merah, hitam. Betul. Dalam bahasa kampung buhu namanya. Iya. Iko asa merawa Minangkabau kuning sirah hitam. Oh, Masya Allah. bendera itu dari situ. Ya, Marawa. merawa. Merah kuning hitam. Ya, Berarti nggak main-main ya simbol-simbol kita mestinya tuh. karek pusat anak tuh warna hitam sedang keluar. Oh gitu. Jangan warna merah.
Kenapa gitu, Mak? Kalau warna merah serang keluar nak kurang aja. Oh, na'udzubillah. Oh ya Allah. Kecek kadang timbangan kurang dan yinyo segala iyo dan diurang segala bukan penuh kawan saya berarti pengertian selama dalam lipatan. Kalau anak karek pusing anak di warna kun yang serang keluar, pas itu sapinya tibo, anak si marawan ya negari. Tagak ke tepi cuma manuang, tagak ke tengah menagun, hati di tanah-tanah awan, pengana di hati langit Artinya hijau. apa tuh, Mak? Apa itu mak artinya mak? Iya, cadiak siang, cadiak malam mingguan siang tuh. Hah? Cila yang mana nih mama Cila? Jago lalu buku sawaleh, buku dua waleh. Oh, batu kari. Batu kari. Mungkin Cila lahirnya waktu yang kuning itu Nggak kali. tahu yang warna apa itu. Mak kalau sudah terlanjur bagaimana itu mak? Istighfar banyak-banyak ya, Mak. Waduh. Iya, Mak. Yang bisa itu hanya ditompangkan doa di Oh, keluarga. ditompongkan doa itu bagi teman-teman yang sudah terlanjur tidak tahu yang mana yang dulu dipotong sama bidannya. Nanti tanya sama Mama di rumah. Iya, iya. Mama Cila. Satu, potongan pusar yang lengket ke pusar anak itu nggak dikumpul lagi. Kalau dulu di zaman kami dikumpul, masuk dalam botol plas, di lap sedikit pakai alkohol, Oh, kami lagi. disimpan, tahu? disimpan. Pusat anak ini kalau berempat dia dipusar, dikumpul ke empat-empatnya. Bukannya dikubur, Mak. Enggak disimpan masuk botol dulu sebelum sampai dia dewasa. Oh. Dewasa baru dikubur. Kalau pusat anak ini dibuang, pasti dia berantem sama adik kakak loh. Oh, jadi disatukan mereka dulu. Iya, disatukan dulu. Berapa beradik kakak ini gitu ya. Supaya dia jangan akrab dan saling menyayangi satu Iya. sama lain. Oh, subhanallah. Nggak ada yang ngasih tahu kita sejauh ini ya. Yang ngasih tahu itu kan bidan-bidan hari ini aja. Ya. Nggak punya pendidikan basic tradisional. Mak, jadi kalau begitu dengan berangkat dari kegelisahan kita yang seperti itu, apalagi Mama orang nan tahu itu nak Mak. Apa sih yang sudah Mama dorong untuk pemerintah? Ada salah seorang anggota DPR Sumatera Barat. Kalau sudah siap, tolong beri ambo videonya mak kati. Ambo coba majukan dari sisi dana bisa membian. Itu baru berorang anggota DPR Sumatera Barat. Baru seorang orang Payakumbuh tuh. Kalau sudah siap latihan senam masal itu, tolong kirim ke saya. Nanti saya coba mencari dari titik temunya untuk mengeluarkan dana supaya kita bisa tutor keliling kabupaten kota. Berarti beliau lah yang baru menyadari pentingnya kembali menanamkan Iya. adat budaya dalam kehidupan sehari-hari yang paling sederhana ya, Mak ya. Iya, itu memang paling sederhana itu. Mestinya petita-petiti itu dihafal loh. Betul. Iya, iya, iya. Tidak hanya sekedar dibaca. Ini ada di sini kan mak pantun-pantunnya. Ada sini. Oh di situ. Oh, kalau ini nih pengen kita melaksanakan cara menyepik merapulai ada Itu ada di bikin situ, Mak. bikin show, bikin anak-anak dari si Pangka, si Alek, si Alek. Ini sudah dibuat. Dan orang luar Kota Padang yang minta itu baru SMA si Balantai. Di mana tuh, Oh Mak? di mana itu? Mak? Belantai, berong-berong belantai Berong- pesisir. Oh. Ketika dia ketemu sama mama, dibeli satu oleh gurunya, dilihatkan kepada kepala sekolah. Wah, ini bagus nih untuk anak kita. Kita bikin pesta ulang tahun nanti akhir tahun pakai menjepit merapulai atau manta merapulai. Wih, keren. Nah, baru dia beli 3. Minimal kalau yang baik itu 4. Dia 4 orang, jadi si Pangka 1, si Alek 1, Alek 2, Alek 3. Nah, jadi ada 4 orang yang bicara di sini. Oh. Ya, sudah dibikin kolom-kolom apanya, tanya jawabnya. Baik makan, baik minum sudah ada tanya jawabnya. Oh, termasuk pantun-pantun pembuka makan gitu ya, Mak ya? Ya, cukup. Cukup. Mak kalau buku yang tebal ini mak boleh ini mak diberikan pencerahan ini isi dalamnya apa saja nih mak pantunnya? Seluruh Tentang apa aja? pantun tentang macam-macam. Ada pantun jenaka, umpamanya ujung labuh kalam bakabui, ilie menuju rimbo panjang lah mati kucing dia takui menceliak mancik bahasa Napang. Nah, itu salah satu contoh. Ada jumlahnya 5.000 di sini ya mak ya. Ada 5.002 bahasa. Ini apa yang buat menginspirasi mama Betul. Smith menulis seperti ini mak, sebanyak ini mak? Pantun sebanyak itu. Iya. Nah, Mama dapat Gimana cara inspirasinya dari mikirnya? mana tuh, Mak? Nggak ada dapat inspirasi, soalnya begini, Mama mengajar 1 tahun di Kuala Lumpur.
Di dalam Mama mengajar di kampus Aswara itu diberi satu ruangan kantor, diberi apartemen dengan segala macam. Di dalam kantor itu ditaruh komputer, ada laptop juga dikasih. Ini untuk apa ini terlalu banyak? Saya nggak perlu kantor, datang aja bawa ke rumah semua. Jadi ngajar 3 hari seminggu, ngapalah Mama 3 hari seminggu, 4 hari free. Cobalah nulis-nulis pantun berdasarkan informasi yang Mama dapatkan. Raisyati membuat pantun Minang hampir 200 biji. Mama ketawa aja. 200. Adi coba membuat. Nggak ada yang lebih dari 1000 pantun. Boleh lihat pustaka apapun di Minangkabau ini, di Sumatera Barat ini. Nggak ada sampai 1000-an. Makanya Mama pengen menandingi itu, bikin 5.000 2 bahasa. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Buya Hamka ya. Buya Hamka. Gaya-gaya Buya Hamka berbahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesianya Yus Bedudu Yus Bedudu atau Kak Seto. Tapi gaya-gaya bahasa Indonesia Buya Hamka. Lumayan banyak sekolah yang ngambil. Udah cetakan kedua, coba bayangkan. Pribadi itu. Makanya dijual. Iya dong. Kalau karena butuh biaya. waktu dikasih Fadlizon itu Mama bagi-bagikan aja, siapa yang ketemu butuh satu, kita kira siapa ini orangnya, ini nggak apa-apa dibagi satu. Mak, menurut Mak Kati nih, sebagai generasi muda, mungkin pesannya apa yang paling penting harus dijaga, yang bisa dijaga saat ini nih Mak? Tradisi adat Minangkabau ini. Iya, bukan Mama tidak menyalahkan generasi muda. Iya, berpesannya gitu Mak. Apa yang bisa Iya, dijaga? menyalahkan ke ibunya. Ajarlah anak-anak itu dengan Minangkabau lagi gitu. Di rumah tangga itu ajar dengan Minangkabau lagi, ajar dengan bahasa Minang lagi. Jangan kalau anak-anak sih, bagaimana kita ngajarnya? Potong pusarnya merah, dia kurang ajar di negeri ini. Dia suka berdiri di simpang pakai tato begini-begini. Itu tali pusarnya merah tuh potongnya. Berarti bunda-bunda yang mau melahirkan pesan dulu sama bidan Bidan. atau Iya. nanti potongnya yang warna ini ya gitu loh. Nah, itu sudah Mama Iya. tes. Iya Mak. Salah seorang saudara teman Mama di Payakumbuh, ketika istrinya hamil, Mama datang ke dia. Kita pergi ke bidan dengan dia. Kalau di sini anak saya lahir, memotong tali pusar, tolong minta izin ke salah seorang keluarga saya yang ada di sini. Oke Wan, kalau bisa lihat warna hitamnya keluar, potong tali pusar saya. Itu teman Mama 5 tahun tinggal di air camar dengan Mama, nggak pernah 1 rakaat pun sembahyang loh. Nggak pernah sembahyang. Tapi setelah anaknya lahir tahun 90-an itu, ngaji-ngaji apapun pertandingan tentang agama di sekolahnya nomor 1, nomor 2 dia terus. Masya Allah. Ketika dia sudah kelas 5, ya sembayang lah ya, malu orang Jepang. Coba bisa dia mengingat ayahnya sembayang. Begitu pentingnya menentukan di mana. Karena bapaknya tahu itu ya Pak Mak ya. Karena anaknya tahu. Oh, anaknya tahu. Karena si bapak lantaran Mama datang ke bidan, tolong minta izin memotong pusar anak saya. Tolong potong di warna hitam sedang keluar. Tolong mandikan. 24 jam anak-anak hari ini nggak mandi loh. Yang paling Mama nggak rela itu anak-anak perempuan ini nggak sunat. Berkontradiksi dengan kesehatan, ilmu kesehatan sekarang ya Mak ya. Nggak tahu amat soal kesehatan. Orang perempuan kalau nggak sunat, di saat libidonya naik jam 12 malam dia bisa buka pasak pintu. Dia bisa keluar cari sopir yang mau menambangkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya banyak santri yang mau diesek-esek oleh ustadznya, ditiduri aman aja. Jadi itu pendidikan ke arah itu sekarang diabaikan. Betul. Tidak campur tangan Pak Padahal itu KUA. krusial ya Mak. Sangat krusial itu, fundamental. Kaji Mama agak melawan sedikit. Melawan. Kata Pak KUA, orang perempuan datang bulan pun dinikahkan boleh. Kalau bagi Mama enggak. Perempuan di saat ijab dan kabul itu harus bersih dari haid. Jadi Pak manakku hari itu Mak.
Iya, Harus dicalian pakai kalendernya. Iya. Oh, Masya Allah. Kalau toh gagal, malam diulang lagi setelah bersih. Sekedar dengan kuah saja gitu ya, Mak ya? Iya. Nggak perlu orang lain surat kan, nggak ada ganti. Itu sudah Mamak tes. Tapi berarti belum boleh campur. Boleh. Oh, jadi setelah selesai bersih baru mandi, kemudian ijab kabul, baru boleh campur. Ya. Nah, ini memang betul-betul sudah orang asal nijab kabulnya dia datang bulan. Pasti berantanya paling tidak itu sekali 3 hari dengan suaminya. Wih, na'udzubillah min dzalik. Itu udah Mama riset, Mak. Ada 500 perceraian. 300 ijab kabulnya sampai Mama kaji sampai ke situ. 500 perceraian. Ijab kabulnya di atas meja 300. Di atas meja atau? Di atas meja tuh kayak mana, Mak? Salah ya, mertua, salah laki-laki. Tulis saja atas meja Pak Gua. Oh, alhamdulillah di Minang masih. Lihat contekan maksudnya, Mak. Tapi enggak kalau ditulis di atas meja tuh contek itu apa tuh? Enggak tahu, ada tulis karatenya, Nak, Mak. Iya. Alhamdulillah kan kalau di Minang. Polan, aku nikahkan anak kandungku dibaca. Siti Tolong Raisya. ini nanti masuk highlight Zila. Nanti ini masuk highlight ya. Biasanya kan tidak dibacakan ya kan, Mak. Oh, ini ditulis di kertas. Zila ini masuk highlight yang harus kita. Itu kalau misalnya untuk yang tua-tua mungkin enggak, Mak, yang sudah mulai yang uzur apa? Kalau yang tua-tua gimana? Yang perempuan yang tua-tua itu yang salah tulis di atas meja Pak Gua. Itu kan ibu-ibu kandung yang minta. Biasanya yang boleh itu adalah ketika wali nikahnya orang tua laki-lakinya kalau udah sakit, itu baru boleh. Yang marapulai tetap harus, itu tanggung jawabnya menghafal gitu, Iya, kedua-duanya harus dihafal loh. Kalau yang sakit tuh gimana tuh, Mak? Iya kan dia bisa wali nikah. Dipindahkan wali nikah. Kakaknya, adiknya. Kakaknya atau ke penghulu gitu ya. Kalau bagi Pak Kuar ini no problem. Nggak apa-apa, nikah datang bulan pun nggak datang bulan pun dinikahkan. Jawabannya satu aja. Perempuan itu berwakil boleh katanya. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau bagi Mama yang diwakili itu yang ada apa yang tidak. Nah, ini banyak kekeliruan. Tapi kalau di Minang, karena Pipit aktif di MC wedding, Nak, Mak, lai orang kuawa lai agak kukuahnya andaknya dihafal. Nah, tapi memang di luar Minang itu jadi sebuah kelaziman gitu. Iya, mestinya peran nenek mama, peran manti, peran alim ulama di situ. Ketika anak si Sinah dengan anak si Polan lah sudah timbang terima, itu ditanyaan kata penjawab kabul itulah diminta, atau kata penerima kabul itulah diminta. Nggak bisa sumarang-sumarang, supaya dia hafal dulu. Jangan sebentar tuh nawaitun kalbu, kata Buya Hamka. Niat itu terletak di hati. Niat itu terletak di hati, tidak dimuncul cuma tuh. Betul. Tapi ada itu sekarang yang harus dihafal. Kalau Cila lihat di Instagram, yang nyanyi-nyanyi itu janji. Janji. Tepuk sakinah itu kayaknya dihafal. Nah, itu kan sebetulnya sebuah tren, bukan apa yang bersumber dari adat Basandi Sara Basandi Kitabullah, Nak, Mak. Coba bayangkan kakak Mama ketika kami masih bergabung di keluarga Mama belum merantau, dia nyapu. Kebetulan dia sedang berhenti salat. Al-Quran di lantai, nggak berapa jauh dari rumah si Lilah ini. Kakak Mama akan angke kata meja. Jangan kau lo mangke aku nak lo amak mindahan. Oh iya betul. Mangangke Al-Quran sudah boleh dong. Iya. Masa di nikahan boleh? Betul. Kalaupun terpaksa harus ada mahrab penutupnya, Nak, Mak. Iya, tapi kalau bagi Mama nggak main-main itu. Mestinya bagamu tuh jadi pemurah-mudah lah, jangan setengah-setengah lah. Jangan setengah-setengah. Sebaiknya patuhi itu. Kalau nggak boleh, ya nggak boleh, udah. Jangan, kalau sekarang kan jangan dikilafiahkan. Kita kan nggak mau juga berkilafiah. Dengan siapa kita berkilafiah? Cuma logik. Sedangkan menyapu, nggak boleh pegang Al-Quran. Kok ijab kabul bisa baca istighfar dia?
Ya kan? Iringkan nama kata Pak Kuat, astagfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Kan ini bareng mereka membaca. Bukan perempuan nggak boleh membaca Al-Quran sedang haid, boleh. Tapi jangan bergerak bibirnya. Kulu jasad namanya, boleh juga. Oh, Boleh dia zikir dalam WC pun boleh, perempuan. di dalam hati. Tapi dalam hati jangan gerakkan bibir. Kalau lebih ekstrimnya lidahnya naik ke langit-langit. Nggak boleh. Iya harus naik ke Oh, harus langit-langit. naik. Supaya tidak tercetus suara gitu ya, Mak? Iya. Jadi ini dari banyak persoalan itu kan sudah terabaikan. Persoalan akad nikah diabaikan. Malah ada berapa Pak Kua itu nggak lolos amal dan ilmunya di tengah masyarakat. Contohnya apa, Mak? Ya dia main judi. Oh, subhanallah. Tapi jadi petugas nikah ya. Ini petugas nikah. Ada tuh sebuah prosesi sakral Ya. di mana sebuah kehidupan nanti akan bermula Kalau- gitu ya. Kalau menurut Mama tidak hanya sakral itu. Dosa dan tidak berdosanya suami istri itu tergantung dari dia. Penghulunya. Ya. Auzubillahiminzalik. Berat banget ya ini bahasannya. berat ini. Ya, tapi memang inilah yang harus kembali kita jadikan. Ya tapi kan Perhatian pertanyaannya gitu ya, keluar dari topik. Iya. Iya. Tapi kan memang Tadi sebetulnya sudah diplot ada topiknya tadi. Ya tapi ini luar biasa juga edukasinya ini, Mak. Dan ini penting, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Kalau bisa kita memang mengembalikan apa yang sudah semestinya gitu nak mak. Memulangkan pinang ke tampuaknya gitu nak mak. Sasek suri terlangkah kembali pulangnya ke lebih jauh. Awak punya pepatah. Kok sasek di ujung jalan babaliak ke pangkal jalan. Iya. Kinilah jalehnya saseknya babaliak kau nak namuh lah ke pelam cair taruh isilah. Itu. Jilbab hanya simbol hari ini. Iya. Bagi sebagian perempuan jilbab itu hanya simbol. Tapi nilai kenapa dia harus berjilbab tidak dipegang Ya, secara kalau tepat. nggak percaya main aja ke taplau. Kenapa itu, Mak? Iya, masih banyak orang-orang yang punya jilbabnya segede apa-apa, tapi kerjanya nggak karuan-karuan. Kita minta dong Mak kasih pantun dengan kondisi kita yang saat sekarang ini, Mak. Ada di sini, Mak. Ada, tapi ya kalau bawa pantun ketuhan tangan ditadahkan sama tu minta ka ilahi baka wa bakih nan kuaso. Jan lapu ada di lipatan. Jaweklah warih kini-kini tasimpan apo kagunonya. Yes. Melahnya barih di pengulu nan mudo utang memakai. Kolah janiah aye di ulu tando muaro kasalasai. Iya. Mantap, Masya Artinya Allah. itu apa itu, Mak? Ya itu gayanya manusia hari ini kan nggak mengerti lantaran dididik dalam bahasa Indonesia. Tersindir. Ya, Kayaknya Cila harus buka buku Melahnya ini barih di pengulu nan Atua. mudo utang memakai. Atua. Kalau lah janiah aye dulu kotor ndak muaranya nih. Oke. Pasti selesai dong. Kalau air di hulunya bagus, nah makanya Hulu hilir gitu ya mak. Iya. Kalau jannya di sekarang hulu pasti dilihat ilmunya jannya. bagus. Makanya ada patwa lagi baraki-raki kaulu. Anca. Beranang-ranang Katapian. katapian. Ya. Abah mengko baraki kaulu itu yang gaji bukan sampirannya cari dulu. Kenapa baraki kaulu? Karena di ulu tu ayah nan janiah tu. Betul. Naluri Minangkabau itu mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersih, ilmu yang putih, segala macam. Karena di hulu air yang jernih. Mencari rezeki begitu juga, rezeki yang halal. Segalanya tuntutan naluri Minangkabau itu yang bersih-bersih aja semua. Masya Allah. Berenang ke tepi. Berarti kalau mentok rakit kita kan berenang ke tepi. Gunanya apa? Memudi ke petang air supaya sampai juga di hulu. Oh. Tujuan yang hakikat mencari yang bersih itu jangan berhenti sampai di tengah jalan. Lanjut. Putar aja. jalan balik gitu ya mak. Ya. Balik. Oh. Jadi kita tidak diajarkan dalam Minangkabau dan juga dalam Islam untuk
menyerah ketika Nggak boleh nggak boleh ya. menyerah. Ya, itu. Wah, itu. Itu Coba artinya- ulang balik yayasan. Ya. Iya, untuk memudiki sungai itu pasti ada upaya, Oke. pasti ada rintangan. Betul. Itu yang dikiaskan basaki-saki kaulu. Nah, tapi yang jelas tuh mencari air yang jernih ini yang lebih penting. Mencari ilmu yang bermanfaat, mencari rezeki yang halal supaya jangan Hidup itu menjadi tentram dunia akhirat gitu ya, Mak. semoga. Selamat. Amin. Mantap, Keren. luar Pantun biasa. penutup kita hari ini keren Masya sekali, Allah. luar biasa. Semoga siapapun yang mendengar sekarang ini Lillah Lover, terutama kita generasi muda untuk kembali tergelitik hatinya membalian pinang ketampuak enak mak. Malian Wak sini. baraja balia karena semuanya yang ada di dalam adat Minangkabau juga sangat relevansi falsafahnya dari ajaran agama Islam. Dari kehidupan masa lalu dipakai kehidupan hari ini masih sangat relevan. Adat Minang itu nggak pernah mentok pada di zamannya. Pasti dia tetap berkembang karena ada patuanya Nggak lekang. sekali ya gadang, sekali tapi yang beralih. Jadi walaupun penghulu sudah berhenti, walaupun gubernur sudah berhenti, walaupun bupati kota sudah berhenti, kan beralih. Betul. Tapi dengan catatan Masih memegang. sekali ya gadang, sekali tapian beralih. Tapian masih pembasuh enggak? Bisa mencuci enggak tapian? Masih bersih nak itu. Masih bersih enggak? Jadi kalau tapian itu masih bisa membersihkan yang kotor-kotor, itulah dia yang harus kita pahami. Oke, luar biasa. Dan alhamdulillah Lillah Lover, hari ini kita tersadar bahwa kehidupan kita sekarang Tersadar, terlempar, tertampar. tabane, tadange. Nama bahwa labanya awak menyelisihi adat dan menyelisihi agama. Betul ya, Mak? Sehingga kita melihat banyak sekali distraksi, gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang tidak pernah mungkin ditemukan dahulu ya karena kita sudah jauh dari akar kehidupan adat dan juga kehidupan dalam Islam. Maka mari sama-sama kita ini menjadi sebuah momentum untuk kita kembali ke jalan yang benar melalui falsafah adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Luar biasa, terima kasih banyak Makati. Ada terima kasih. kalimat terakhir? Enggak, kalimat terakhir selatih-latih burung tabang. Tuan. Patah sayuk tabang berhenti. Tuan. Ndak gunung rundang di papanjang. Tuan. Jawa salam tutu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.